Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Jovanka Nasyawinata, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 yang fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur, transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan di wilayah Indonesia. PSKD Podcast kali ini berjudul Infrastruktur Pembangunan. Infrastruktur dibangun, dampaknya siapa yang tanggung, pentingnya AMDAL dan Andalali. Saat ini saya sudah berada bersama narasumber kita yaitu Pak Adit Mahati Danar, PhD. Selamat siang Pak Adit, terima kasih sudah hadir. Boleh nih Pak untuk menyapa Sobat PSKD. Iya, selamat pagi, siang, sore. Sobat PSKD, oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak Adit sudah meluangkan waktu dan bergabung di PSKD Podcast. Pembangunan infrastruktur sering dipandang sebagai simbol kemajuan. Jalan baru, kawasan pergudangan, pelabuhan terminal, pusat perdagangan, hingga fasilitas publik dibangun untuk mempercepat mobilitas, membuka investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun di balik manfaat tersebut, ada pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan ketika pembangunan menimbulkan dampak. Siapa yang menanggung resikonya? Apakah masyarakat sekitar yang menghadapi kemacetan, kebisingan, banjir, penurunan kualitas udara, atau perubahan pola aktivitas? Ataukah pemerkasa pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat harus memastikan sejak awal bahwa dampak tersebut dikaji, dikelola, dan dipantau secara bertanggung jawab. Disinilah AMDAL dan Andalalim menjadi instrumen penting. AMDAL memastikan aspek lingkungan hidup dikaji sebelum kegiatan berjalan, mulai dari kualitas udara, air, limbah, sosial, masyarakat, hingga resiko ekologis. Sementara Andalalim menilai dampak kegiatan terhadap lalu lintas, seperti bangkitan kendaraan, kapasitas jalan, keselamatan, parkir, dan kebutuhan rekayasa lalu lintas. Melalui episode ini, PSKD Podcast akan membahas mengapa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat sisi fisik saja dan ekonominya, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keselamatan mobilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Karena infrastruktur yang baik bukan hanya yang berhasil dibangun, tetapi juga yang dampaknya dapat dikendalikan dan manfaatnya dirasakan secara adil. Baik, pertanyaannya, pada saat ini, pembangunan infrastruktur terus didorong, mulai dari jalan, kawasan industri, pergudangan, fasilitas publik, sampai pusat-pusat kegiatan ekonomi. Namun, mengapa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya dilihat dari seberapa cepat proyek itu dibangun, atau seberapa besar manfaat ekonominya? Oke, panjang penjelasan dari Mbak Jovanka ya tadi ya. Jadi sebenarnya pembangunan infrastruktur itu nggak bisa dilihat cuma dari dua hal. Yang pertama cepat selesai, atau yang kedua besar nilai ekonominya. Jadi karena pembangunan itu dampaknya panjang, bahkan bisa dirasakan bertahun-tahun setelah proyek selesai. Jadi kadang kita melihat sebuah proyek itu terlihat sukses karena progresnya cepat, investasinya besar, atau langsung ramai digunakan masyarakat. Tapi ternyata setelah berjalan muncul persoalan lain tuh. Misalnya kemacetan meningkat, lingkungan sekitar terganggu, banjir muncul karena perubahan tata air, dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya dokumen pembangunan. Jadi ada dokumen AMDAL tadi sama Andalalim. Jadi infrastruktur itu bukan cuma bangunan fisik, tapi bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Jadi misalnya kalau Andalalim tuh bukan sekedar menghubungkan titik A ke B, tapi juga mempengaruhi pola aktivitas ekonominya, mobilitas warga, perkembangan kawasan, bahkan kualitas lingkungan hidup di sekitar ya.
Nah, jadi ukuran keberhasilan itu bukan hanya berapa cepat dibangun, tapi apakah infrastruktur itu benar-benar bermanfaat tanpa menciptakan masalah baru di kemudian hari baik segi lingkungan maupun lalu lintasnya. Gitu. Jadi pembangunan yang baik itu harusnya seimbang antara ekonominya jalan, lingkungannya tetap terjaga, dan masyarakatnya juga merasa nyaman. Begitu Mbak Jo. Baik. Nah, kalau kita melihat banyak kasus di lapangan, masalah justru muncul setelah infrastruktur mulai dibangun atau beroperasi. Menurut Bapak, dampak apa saja yang sering terlambat diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur? Nah, kalau kita lihat banyak kasus di lapangan tuh kan memang sering dampak itu muncul setelah proyek. Makanya di dokumen AMDAL atau dokumen AMDAL itu ada yang namanya tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, sama tahap operasional. Nah, jadi awalnya mungkin terlihat aman, tapi beberapa bulan kemudian muncul persoalan lain. Misalnya kawasan baru dibuka, lalu kendaraan meningkat drastis, jalan sekitar jadi macet. Atau ada pembangunan yang mengubah kondisi drainase sehingga saat musim hujan muncul genangan dan banjir di area yang sebelumnya. Nah, selain itu, dari dua dokumen tersebut muncullah dampak sosial. Ada juga yang sering terlambat disadari, misalnya aktivitas masyarakat berubah. Yang tadinya belum ada bangunan di situ, setelah ada bangunan, dia ada timbul kemacetan, timbul pergerakan lalu lintas lain. Ada juga kasus di mana kawasan industri atau pergudangan ternyata memicu antrian kendaraan berat di jalan umum pada masuk kendaraan ke pabriknya. Jadi sehingga mengganggu aktivitas warga. Nah, hal lain yang juga sering terlambat diperhitungkan adalah efek kumulatif dari satu proyek yang mungkin dampaknya kecil, tapi kalau dalam satu kawasan ada banyak pembangunan sekaligus, dampaknya bisa besar banget itu. Nah, jalan yang awalnya cukup menjadi overload atau kualitas udaranya menurun, kebisingan meningkat, dan tingkat keselamatan lalu lintas yang menurun. Jadi tantangannya memang bukan hanya membangun infrastrukturnya, tapi bagaimana mengantisipasi perubahan yang muncul setelah infrastruktur itu hidup dan digunakan masyarakat. Begitu. Baik. Dari berbagai potensi dampak tersebut, AMDAL menjadi salah satu instrumen penting dalam proses perencanaan. Nah, bagaimana sebenarnya AMDAL membantu pemrakarsa dan pemerintah membaca potensi dampak lingkungan sejak awal sebelum dampak itu menjadi masalah di kemudian harinya nih Pak? Nah, itu tadi disitulah sebenarnya AMDAL itu punya peran sangat penting. Jadi AMDAL itu bukan sekedar dokumen administrasi untuk syarat izin membangun bangunan, tapi alat untuk membantu kita memprediksi lah potensi dampak sejak awal. Jadi sebelum proyek itu dibangun, kita sudah mencoba tuh kemungkinan masa depannya gimana, kira-kira dampaknya apa, lingkungan mana yang terdampak, dan yang paling penting bagaimana cara mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Terus AMDAL itu kan membantu pemrakasa atau pemerintah supaya keputusan pembangunan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Maksudnya, contohnya begini, jadi kalau ada pembangunan di kawasan besar, AMDAL itu akan melihat apakah kawasan itu berpotensi meningkatkan banjir, apakah ada pencemaran udara atau kebisingan, dan bagaimana dampaknya terhadap perubahan muka air tanah, vegetasi, hingga aktivitas masyarakat di sekitarnya. Jadi dengan begitu kita gak usah menunggu lagi tuh masalah yang muncul baru mencari solusi. Jadi justru solusinya udah dilakukan prediksi dari awal. Jadi itu sebabnya AMDAL itu sangat penting karena pendekatannya lebih ke antisipasi atau pencegahan. Begitu. Baik. Dalam AMDAL, tidak hanya ada identifikasi dan prediksi dampak, tetapi juga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, mengapa bagian ini penting agar dokumen AMDAL tidak terhenti sebagai kajian di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman pengendalian dampak? Jadi dalam AMDAL itu bagian pengelolaan dan pemantauan lingkungan itu menurut saya justru bagian yang paling penting. Karena kalau hanya berhenti di identifikasi dampak, ya dokumennya cuma kajian teoritis doang. Jadi menentukan keberhasilannya adalah rekomendasi itu apakah benar-benar dijalankan atau tidak. Jadi pengelola lingkungan itu nggak cuma bicara tindakan di atas kertas saja, tapi tindakan konkretnya gimana. Misalnya kalau diprediksi ada peningkatan debu selama konstruksi, maka ya harus ada
pengendaliannya seperti penyiraman rutin atau penutupan material. Lalu juga pemantauan lingkungan itu penting untuk memastikan apakah pengendalian tadi itu benar-benar efektif atau tidak. Jadi setelah proyek berjalan, tetap harus dicek dan dievaluasi apa kualitas udara masih aman atau tidak. Apakah tingkat kebisingan masih sesuai standar enggak, dan banyak macamnya pada saat dia proyek konstruksi. Jadi karena seringkali ada tantangan yang bukan di perencanaan tetapi di konsistensi pelaksanaan penerapan dokumen AMDAL tersebut. Baik. Selain dampak lingkungan nih Pak, setiap infrastruktur biasanya juga menciptakan pergerakan baru, baik kendaraan pekerja, pengunjung, logistik, maupun masyarakat umum. Nah, bagaimana bangkitan dan tarikan perjalanan ini dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan tersebut? Nah, betul sekali. Jadi setiap pembangunan pasti menciptakan pergerakan baru. Dan seringkali dampak transportasi ini langsung terasa tuh bagi masyarakat. Jadi misalnya ada pusat perbelanjaan baru, atau kawasan industri, atau muncul kasus atau rumah sakit baru, semua itu pasti mendatangkan kendaraan dan aktivitas baru. Nah, tambahan pergerakan ini dalam transportasi disebut bangkitan dan tarikan perjalanan. Ada kendaraan pekerja yang datang pagi pulang sore, kendaraan logistik yang keluar masuk, pengunjung, kendaraan online, sampai aktivitas masyarakat umum lainnya. Itu kalau nggak dihitung dari awal, maka jalan sekitar itu bisa langsung over capacity. Jadi kalau di lalu lintas kan ada dari kejenuhannya. Kalau nggak ada prediksi dari awal, begitu ada bangunan baru, dia langsung jenuh jalan tersebut. Nah, yang sering terjadi juga adalah pembangunan tumbuh lebih cepat dibanding kesiapan jaringan jalan. Jadi kawasan berkembang pesat, tetapi kapasitas jalan tetap sama. Jadi jalannya nggak tambah lebar, tapi bangunannya beraneka macam muncul. Akhirnya beban lalu lintas itu meningkat terus setiap tahun itu. Nah, makanya dampak transportasi itu nggak boleh dianggap sepele, karena efek langsung dirasakan masyarakat setiap hari itu di lalu lintasnya. Begitu. Baik. Nah, apa saja yang sebenarnya perlu dibaca nih Pak dalam Andalalin agar suatu kegiatan tidak menimbulkan kemacetan, antrian kendaraan, konflik, akses keluar masuk, parkir di badan jalan, atau penurunan kinerja ruas dan simpang? Jadi yang dilihat di dalam dokumen Andalalin itu cukup banyak. Pertama, menghitung berapa besar bangkitan tarikan tadi yang muncul dari kegiatan yang baru akan dibangun. Jadi misalnya dalam satu hari itu ada beberapa kendaraan yang diperkirakan datang dan keluar, lalu dilihat apakah jalan sekitar masih mampu menampung tambahan kendaraan itu. Yang kedua, dianalisis juga kondisi simpang terdekatnya, akses keluar masuk, pola sirkulasi kendaraan, kebutuhan parkirnya, terus karena sampai potensi antrean kendaraan pada saat dia keluar masuk. Karena seringkali kemacetan itu bukan hanya datang dari volume kendaraan tinggi, tetapi karena tata kelola akses yang buruk. Jadi misalnya pintu masuknya terlalu dekat simpang, jadi kendaraan mau masuk itu terhalang, jadi simpang tersebut tidak lancar untuk beroperasi. Lalu ada kendaraan truk berhenti di badan jalan di sekitar situ karena mau overloading. Jadi banyak macamnya, dan dari analisis itu biasanya muncul rekomendasi tuh. Kalau di Andalalin ada standar teknis, rekomtek, sama dokumen Andalalinnya. Gitu. Jadi bisa berupa pelebaran jalan, penambahan lajur perlambatan, pengaturan akses, rekayasa lalu lintas, hingga pengaturan kendaraan operasional tertentu. Jadi kalau dokumen Andalalin itu sebenarnya bukan untuk menghambat pembangunan, tapi untuk memastikan aktivitas baru pada saat bermuncul itu bisa berjalan tanpa membuat sistem transportasi di sekitarnya over gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau kita tarik benang merahnya, AMDAL melihat dampak lingkungan, sementara Andalalin melihat dampak lalu lintas. Nah, mengapa kedua dokumen ini sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai syarat izin, tetapi sebagai satu kesatuan untuk memastikan infrastruktur benar-benar layak, tertib, dan berkelanjutan?
Jadi kalau ditarik benang merahnya lah antara AMDAL dan andal lain itu sebenarnya saling melengkapi. AMDAL fokus ke lingkungan dan sosial, sementara andal lain fokus ke dampak sistem transportasi dan lalu lintasnya. Tapi pada akhirnya ya tujuan keduanya sama, memastikan pembangunan benar-benar layak dan tidak menimbulkan masalah baru. Karena kadang pembangunan terlihat bagus secara fisik, tetapi ternyata lingkungan terganggu, lalu lintas kacau, dan akhirnya masyarakat yang merasakan dampaknya setiap hari. Jadi kalau dua dokumen ini hanya dianggap sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan izin, maka esensi utamanya hilang untuk mencegah lingkungan dan mencegah kemacetan. Padahal pembangunan yang baik itu harus dipikirkan secara menyeluruh. Infrastruktur harus bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan, keselamatan transportasi, dan kenyamanan masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Adit atas waktunya, cerita, dan serta jawaban-jawaban yang begitu bermanfaat dan penuh insight. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa menjadi ilmu dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Sobat PSKD yang sudah setia menemani dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan yang tidak kalah seru dan inspiratif. Sampai bertemu lagi. Iya, terima kasih.